Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Salam saudaraku, beberapa hari yang lalu saya dikirimi video oleh seorang teman dan diminta untuk memberikan tanggapan terhadap video ini ya. Ya walaupun sebenarnya sebelum saya dikirimi video ini, saya juga sudah nonton terlebih dahulu dan saya berpikir ini cuma persoalan receh, pertanyaan receh yang nggak perlu ditanggapin. Tetapi ya karena akhirnya ini menjadi ramai, maka saya pikir gak ada salahnya untuk kita tanggapi. Ya, daripada nanti terjadi pembodohan publik, teman-teman. Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya, kalau kan? nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Oke, jadi pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan jebakan ya. Dan tentu tujuannya adalah untuk mencoba ini, Donditan ini ya. Menjawab ini sebenarnya simpel, tapi mungkin karena Yunia memiliki keterbatasan berpikir dan juga keterbatasan berlogika, maka ia akhirnya menjadi bingung, teman-teman. Nah, ini yang harus kita luruskan. Sebenarnya jikalau saya boleh melontarkan pertanyaan dengan standar yang sama, yaitu standar berandai-andai seperti Donditan, itu gampang teman-teman. Katakanlah begini ya, jikalau Donditan itu dia punya anak nih, masih di bawah umur anaknya, katakanlah kira-kira umurnya masih 6 tahun. Lalu tiba-tiba ada orang mengaku nabi nih, ingin menikahi anaknya Donditan. Pertanyaannya, mau nggak Donditan memberikan anaknya kepada seorang yang mengaku nabi ini? Nah, karena pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang seandainya, maka jawabannya juga pasti akan jawaban yang berandai-andai gitu. Kita nggak bisa meminta jawaban yang pasti, meminta jawaban yang sungguh-sungguh kepada Donditan, karena ini hanya merupakan pertanyaan seandainya, bukan terjadi secara realita di dalam kehidupannya Donditan. Jadi sekali lagi, pertanyaan yang didasari dengan kalimat seandainya, maka jawabannya juga pasti akan berandai-andai. Baik, saya akan kembali ke topik ya, menanggapi percakapan Donditan dan Yunia tadi. Saya akan menanggapinya baik berdasarkan logika dan juga berdasarkan dalil Alkitab ya, supaya kita bisa sama-sama menemukan kebenaran di sini. Yang pertama, seperti yang saya katakan sebelumnya, secara logika pertanyaan yang didasari dengan kalimat seandainya maka akan menghasilkan jawaban yang juga berandai-andai. Jadi kita nggak bisa mengharapkan jawaban yang pasti karena pertanyaan Donditan itu didasari dengan kalimat seandainya. Jadi itu kalau kita bicara secara logikanya ya. Dan yang kedua, kalau kita mau berbicara tentang Alkitab dan Yunia memposisikan dirinya sebagai orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus, atau katakanlah ia merupakan salah satu bagian dari murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Apa yang ia lakukan? Apakah ia akan menolong Yesus atau tidak? Nah, jawaban Yunia mengatakan kalau dia percaya Yesus, maka pasti dia akan tolong Yesus pada waktu itu. Jawaban Yunia ini sebenarnya pernah dilakukan oleh salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus ya. Dan hal itu tercatat di dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38.
Dan judul perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi di dalam perikop ini, itu Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan Yesus, bahkan bagaimana nanti Dia mati, dan juga syarat-syarat mengikut Dia. Di ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Jadi di ayat ini jelas Yesus sendiri sudah mengumumkan kepada murid-muridnya bahwa tujuan Dia datang ke dunia yaitu untuk menebus dosa umat manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Tetapi di ayat 32 dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Dari ayat ini terlihat bahwa Petrus tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia. Bahkan Petrus sendiri pun dia belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu dan belum mengetahui rencana Tuhan Yesus secara jelas, ya, karena ya pemahaman Petrus pada waktu itu sangat-sangat terbatas karena dia tidak memahami dan mengerti siapa Tuhan Yesus yang sudah datang inkarnasi ke dalam dunia untuk menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Ya, nanti ketika Tuhan Yesus sudah akhirnya disalibkan, mati lalu bangkit, barulah pada waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid termasuk kepada Petrus, barulah di situ semua murid-murid akhirnya percaya dan mereka pun mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Makanya di ayat berikutnya Tuhan Yesus balas menegur Petrus dan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi jika seandainya Yunia hidup di zaman Yesus dan hendak menolong Yesus dari proses penyaliban, maka hal itu akan bertentangan dengan tujuan Yesus itu sendiri datang ke dunia. Dan orang-orang yang menghalangi tujuan ini atau hal ini, itu artinya ia tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sudah rencanakan. Jadi kesimpulannya teman-teman, tujuan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib adalah misi Allah yang sudah dinubuatkan sejak lama dan sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan ketika Yesus datang dalam perjanjian yang baru untuk menggenapi nubuatan ini, dalam menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, maka hal itu bersifat mutlak. Ya, jadi mutlak ini nggak bisa diganggu-gugat atau dihalang-halangi oleh manusia. Karena ini merupakan otoritas Allah yang tidak mungkin digagalkan dengan cara apapun. Ya, jangankan cara manusia, iblis sekalipun itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah ini untuk menebus manusia, ya, lewat proses penyaliban Tuhan Yesus itu sendiri. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah mengapa Yesus menjelang kematiannya di atas kayu salib, ia berkata di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, "Sudah selesai." Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.